Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Siti Hardianti. Di sini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Dan kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila terbagi dua. Yang pertama, hakikat demokrasi, dan yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Bagian yang pertama yaitu hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas 3 submateri. Yang pertama, makna demokrasi, yang kedua, klasifikasi demokrasi, dan yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Bagian sub yang pertama yaitu makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Dalam pemandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi ini bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan titik berat perhatiannya. Berdasarkan titik berat perhatiannya itu ada 3 bagian. Yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, dan yang ketiga demokrasi gabungan. Dan bagian dari klasifikasi demokrasi bagian yang kedua berdasarkan ideologi. Yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Dan klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Itu bagiannya ada 2, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Selanjutnya 3. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis. Adapun prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia. Yang ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, pergantian kekuasaan secara berskala. Yang kelima, adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Dan yang ketujuh, jaminan bebas pers. Selanjutnya yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang satu, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Nah, di sini Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian bisa baca di bawah ini. Nah, selanjutnya demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-citanya. Selanjutnya yaitu priorisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku mengandung prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya yang bagian pertama yaitu dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurung sebelum diamandemen yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bagian kedua, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kurung setelah diamandemen berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, bagian ketiga, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum dan demokrasi dan berbentuk federasi. Nah, yang kedua yaitu ayat 2 berbunyi kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dan bagian yang ketiga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 bunyi ayat yang pertama, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 yang berbunyi kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak dapat dilihat dan dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. Akuntabilitas, yang kedua rotasi kekuasaan, dan yang ketiga rekrutmen politik yang terbuka, yang keempat pemilihan umum, dan yang kelima pemenuhan hak-hak dasar. Selanjutnya, dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan di atas, berikut ini dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini bagian yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Bagian yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 terdiri dari akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik, pemilihan umum, pemenuhan hak-hak dasar. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 yang terdiri dari akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik, pemilihan umum, pemenuhan hak-hak dasar. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965 terdiri dari akuntabilitas, telah terjadi pemasangan hak asasi, yaitu hak sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran, dan tulisan. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998 terdiri dari akuntabilitas. Nah, ini yang artinya sikap akomodatif terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Nah, bagian kedua, rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan. Rekrutmen politik, sistem rekrutmen dilakukan secara tertutup. Pemilihan umum, pemilu yang terjadi kecurangan. Pemenuhan hak dasar manusia masih lemah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang ini, yaitu akuntabilitas, masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Rotasi kekuasaannya seperti apa yang dilakukan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa. Rekrutmen politik, sistem rekrutmen dilakukan secara terbuka. Pemilihan umumnya seperti apa? Pemilu yang dilakukan jauh lebih demokratis. Nah, ini pemenuhan hak dasarnya. Hak dasar rakyat terjamin. Nah, cukup sekian sampai di sini anak-anakku sekalian. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat mengerjakan resume dan tugas kalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.